Halo semuanya, kembali lagi di Person of the Month bersama saya Timo, editor dari CXO Media. Pada kesempatan kali ini, Person of the Month memasuki bulan April, kami memilih seorang musisi dan juga ketua FESMI. Tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah dia Chandra Darusman. Timo, apa kabar? Halo Om. Baik-baik. Gimana Om kabarnya? Baik, terima kasih. Terima kasih nih waktunya bisa ketemu Timo nih. Iya dong. Senang saya juga Om bisa ketemu Om. Sekarang lagi sibuk apa nih Om? Iya, saya beberapa kegiatan yang sedang saya lakukan. Pertama, ya kebanyakan sih di organisasi musik ya. Iya. Bagaimana membantu para musisi, baik dari pelindungan hak ciptanya, Ya, lagu, pasti. terus hak profesinya, terus hak ekspresinya. Jadi kalau penghargaan kepada dunia musik, gitu. Jadi di AMI ya. Jadi saya di FESMI, di AMI gitu. Oke. Itu udah banyak waktu tuh Iya, tuh tersita. kan pasti sibuk banget kan. Kan Om udah banyak nih, kita lihat Om manggung, punya band namanya Caseiro, kemudian juga Kalimata, kemudian juga Songko Kali ya. Nah itu dari semuanya itu kental dengan musik jazz Om. Sebenarnya kenapa sih Om suka dengan musik, tapi khususnya musik jazz nih kita? Jadi gini, mungkin juga seperti Timo ya, mungkin di rumah itu kan orang tua kita tuh dengerin musik tertentu ya, mungkin di mobil mereka, mobil kalian gitu kan. Nah itu saya juga begitu seperti semua keluarga lainnya ya. Ayah saya tuh memang almarhum suka musik jazz. Jadi dari kecil tuh di rumah puter vinyl terus gitu. Oh, Dulu zaman vinyl. vinyl Iya, tuh, betul. sekarang kembali lagi ya. Tapi sekarang lagi banyak nih Om vinyl juga. Kembali lagi, Ya. jadi musik jazz ya, klasik juga ya, dan kakak saya senang musik pop ya, jadi Beatles dulu diputar-putar, terus Stevie Wonder juga, jadi itu semua membentuk selera atau warna seseorang gitu. Jazz itu musik yang demokratis. Kenapa demokratis? Karena karakteristik dari sebuah grup jazz ya, itu masing-masing bisa berimprovisasi, berekspresi gitu ya. Dan kalau satu pemain lagi improvisasi, yang lain mendengarkan. Ya, jadi seperti demokrasi itu kita mendengarkan semua pihak gitu. Jazz itu masuk ke kampus. Waktu saya muda ya, saya mahasiswa, saya diminta untuk mengorganisir event musik ya, dan saya di kampus, saya bawa jazz ke kampus. Dan eventnya namanya Jazz Goes to Campus JGTC yang tahun ini tahun ke-46. Itu tuh 46. Tertua loh di Asia. Iya, dan masih konsisten sampai Masih konsisten. sekarang. Itu tuh. Itu gimana sih Om ceritanya bisa sekonsisten itu? Nah, jadi kalau saya boleh refleksi gitu ya, waktu itu tahun 77-78 ya, para musisi jazz yang kita undang tuh sangat senang datang ke kampus, main di hadapan mahasiswa yang apresiatif gitu ya. Karena itu dulu panggungnya sederhana gitu. Jadi kalau di sini levelnya gitu, penontonnya di situ udah langsung. Jadi langsung komunikasi batin gitu. Emosionalnya dapat gitu, semangatnya. Nah, jadi terus berlanjut dari tahun ke tahun. Yang katakanlah yang menjadi benang merahnya itu adalah giatnya mahasiswa ya untuk setiap tahun konsisten menyelenggarakannya. Disitulah sebenarnya boleh bilang kehebatan teman-teman mahasiswa gitu ya, konsisten setiap tahun menyelenggarakan JGTC gitu. Jadi saya salut kepada mereka, kepada adik-adik gitu kan, mahasiswa yang sampai sekarang terus tiap tahun beda-beda tuh panitianya. Oke, kan Om juga nggak cuma musisi, tapi sekarang juga sibuk di berbagai organisasi, termasuk FESMI, yaitu Federasi Serikat Musisi Indonesia. Sebenarnya FESMI itu apa sih Om? Misinya apa? Oke, FESMI itu gini, dia kan singkatan dari Federasi Serikat Musisi Indonesia. Jadi dia kumpulan dari 9 serikat musik di daerah. Jadi ada 9 serikat di daerah, di provinsi, membentuk federasi. Saya kebetulan dapat amanah jadi ketuanya. Musisi itu kan seperti profesi lainnya ya. Atau buruh lah gitu. Tapi kita nggak bilang musisi itu buruh ya. Tapi kita harus memikirkan keamanan kerjanya, keselamatan kerjanya, masa depan pekerjaannya, gitu kan. Nah, semua ini harus diperjuangkan secara kolektif, nggak bisa berjuang sendiri-sendiri. Kalau nggak dicuekin sama pemilik kafenya kan. Jadi idenya adalah berserikat, berorganisasi untuk memperjuangkan hak-hak bersama supaya mereka itu bisa fokus ke pembuatan musiknya yang baik gitu atau bekerja sebagai musisi yang baik sehingga aspek-aspek profesinya, keselamatan kerja, keamanan kerja, kepastian kerja itu udah ada gitu. Kebanyakan sekarang kan di
Apakah dia konser, apakah dia musik kafe, kadang-kadang dia sendirian gitu menghadapi permasalahan yang dia nggak ngerti gitu. Kasihan kan? Iya. Nah, kita kebetulan punya pengalaman beberapa tahun ya, kita lihat luar negeri kayak apa, di organisasi luar negeri, kita transfer knowledge dong. Gitu, Iya, kan. pasti. Itu yang utama. Tapi selain itu juga kita perjuangkan, kita berhadapan dengan kafe supaya mereka taat kepada aturan ya, dan juga hak cipta juga. Jadi, tapi fokus kita bagaimana musisi muda ini profesinya dilindungi. Nah, Om kan juga udah banyak nih membantu musisi untuk memperjuangkan hak cipta sama royalti. Mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman CXO Media. Sebenarnya hak cipta sama royalti ini apa sih Om di dalam musik? Oke. Jadi gini, teman-teman kalau merupakan pencipta lagu ya, nah lagu itu tuh mempunyai hak ekonomi dan hak moral. Artinya begini, kalau Timo itu mau merekam lagu saya, misalnya saya punya lagu, itu harus minta izin ke saya dulu. Itu pasti kan. Untuk merekam dan bikin CD atau vinyl. Iya. Tapi ada penggunaan atau kegiatan lain, yaitu misalnya lagu saya itu disuarakan di radio, dibawakan oleh band di kafe, dimunculkan di TV. Supaya gampang, ada lembaga yang mengatur pengumpulan atau perizinan royalti ini. Jadi royalti itu merupakan konsekuensi atau akibat dari kalau diberikan izin. Saya berikan izin kalau kamu bayar royalti. Ya, pasti. Itu kaitannya antara hak cipta dan royalti gitu. Bagus sih belum ya, tapi ada kemajuan ya. Jadi khususnya hak menayangkan ya, itu satu di antara dua hak yang utama dari hak cipta, hak ekonomi. Nah, hak penayangan itu, hak penyuaraan diadministrasikan oleh lembaga ya, manajemen kolektif yang sebenarnya sudah mulai itu sejak tahun 1991. Ya, dan pengumpulan royalti itu naik terus. Yang jadi isu itu adalah luas Indonesia itu luar biasa luasnya. Betul. Saya setuju. Bagaimana mengumpul royalti di Aceh gitu? Iya, Iya kan, sekarang baru terkonsentrasi di Jakarta, di Jawa lah gitu kan. Jawa. Nah, ini tantangannya gitu kan, karena kan banyak pencipta di daerah juga. Betul, setuju. Iya kan? Nah, ini tantangan. Kemudian soal transparansinya gitu kan. Mereka mengumpulkan miliaran rupiah, bagaimana baginya ke siapa gitu. Ini juga terus harus diperbaiki. Banyak tantangan, tapi kalau saya boleh positive thinking ya, itu dari tahun ke tahun naik, tapi masih di bawah potensi yang seharusnya. Oke. Gitu. Tapi emang sesusah itu ya Om, untuk menunggu hak cipta dan royalti di Indonesia? Pertama, kesadaran masyarakat pembayar atau user itu masih rendah. Namanya pengusaha kalau disuruh bayar kan. Iya sih, betul. Apalagi di kafe-kafe ya kan banyak tuh. Dan lagi karena suka ada salah pengertian bahwa orang berpikir bahwa yang bayar tuh adalah penyanyinya atau bandnya. Yang harus bayar tuh adalah penyelenggara atau pemilik kafenya. Oke. Nah, kalau konser misalnya, ya kan orang pikir yang bayar penyanyinya, enggak, yang bayar tuh IO-nya, si penyelenggaranya yang harus bayar. Tapi Om sendiri masih dapat royalti dari karya-karya Om di... Saya? Iya masih. Itu biasanya berapa bulan sekali sih Om? Apa memang setiap bulan? Jadi gini, LMK itu nggak bisa. Jadi begitu mereka terima pembayaran atau royalti dari kafe, dari konser itu nggak langsung dibagi, dikumpulin dulu, ya, dikumpulin dulu. Ada LMK yang membaginya itu setiap kuartal, ada yang paling nggak 2 kali setahun gitu. Jadi nggak bulanan ya, maksudnya, apalagi mingguan nggak gitu. Nggak, jadi ada termin-terminnya gitu. Karena dikumpulin dulu gitu, ya, kumpulin, terus berdasarkan laporan yang lagu yang digunakan ditabulasi dulu. Nah, ini memerlukan data processing yang luar biasa, IT solution yang besar ini ya, karena laporan dari pengguna itu banyak banget kan. Di konser mana, di kafe mana, itu kan laporan ya kan ada ribuan itu. Betul. Nah, ini mesti diproses, tabulasi istilahnya gitu. Terus kemarin juga sempat ada kasus plagiat nih Om. Mungkin Om pernah juga Ed Sheeran. Iya, dia waktu itu sampai masuk ke pengadilan. Dan dia kesel karena ya kok lagu kan segini-segini aja gitu. Kok gue dikenain nih
pasal plagiat, walaupun akhirnya dia menang sih Om gitu. Tapi menurut Om tentang plagiat akas lagu ya, ya, ini memang nggak gampang diterangin nih ya. Jadi gini, setiap lagu ya itu ada bagian yang dikenal ya, bagian unik lagi, cantik, ya kan? Ya, itu kenal banget kan? Ya, itu semua orang tahu kan? Betul, setuju. Kalau bagian itu diambil orang, boleh dikatakan plagiat. Tapi bagian lain yang so-so gitu, yang juga mungkin nyerempet lagu lain, yang nggak begitu unik, ya nggak bisa, belum bisa dibilang plagiat gitu. Karena tadi nada cuma 12 kan? Iya, betul. Tapi kalau bagian yang paling penting dari lagu diambil sama orang, itu bisa langsung dikatakan plagiat. Dan bisa dituntut. Waktu itu beberapa hari lalu aku baca nih, di profil Instagramnya Om, ada tulisannya gini, musik membentuk karakter, membentuk bangsa, melalui seni kita selamatkan negeri ini. Nah itu sebenarnya apa sih Om? Gini, pengalaman saya dan juga musisi-musisi lainnya gitu ya. Jadi belajar musik itu membentuk beberapa karakter. Ya. Kita harus disiplin latihan, ya kita harus konsisten. Kita harus tepat waktu. Maksudnya kalau guru datang kita udah siap gitu kan. Kita harus bisa bergaul kalau main band gitu. Nah ini semua adalah budaya yang kita perlukan agar bangsa maju. Nah makanya karakter-karakter ini itu membentuk masyarakat. Ya, kalau masyarakat disiplin, konsisten, tekun, tepat waktu, sebagai negara itu bisa maju. Ya. Gitulah, kebayang nggak gitu, hubungannya gitu, relate-nya. Terus juga beberapa hari lalu Om juga meluncurkan vinyl Indahnya Sepi, yaitu debut album ya Om ya, waktu tahun berapa Om? Itu album Indahnya Sepi, yang debutnya itu tahun 1981. Pada saat saya kira-kira umur 22-23 lah gitu ya, waktu masih di kampus, terus saya dapat kesempatan untuk rekam 12 lagu. Dan salah satunya adalah lagu Kau itu dan dengan oleh The Majors itu mereka berinisiatif untuk membuat versi vinilnya. Dulu kaset kan, kaset kan punah kan, CD juga punah kan, terus dibuat vinil itu. Ternyata sambutannya bagus gitu. Dan yang beli itu anak muda. Saya juga heran gitu. Lihat di Instagramnya Om juga, wah anak-anak muda nih. Gitu. Iya, betul. Mengherankan tapi menyenangkan. Iya kan. Tapi kenapa vinyl sih Om? Kenapa vinyl? Lagi tren ya, vinyl ya. Dan sepertinya kalaupun seorang atau anak muda nggak punya record playernya, dia beli untuk koleksi gitu. Iya. Nah aku mau bahas hak cipta lagi nih Om. Lebih gampang ngurusin royalti pas lagi rilisan fisik lagi banyak, atau pas masa sekarang sih Om, pas lagi digital kayak gini? Dua-duanya ada tantangannya ya. Kalau yang produksi zaman dulu ya, kaset CD ya, itu kita menghadapi pembajak-pembajak yang punya pabrik yang tersembunyi gitu. Tapi akhirnya ketahuan, bisa dilacak gitu, bisa dilacak oleh polisi, kepolisian gitu kan. Jadi targetnya itu jelas, ada sosoknya, ada fisiknya gitu, datengin pabriknya, tangkep, segel gitu. Tapi kalau zaman digital agak susah nih, kan nggak bisa dipegang ya kan, dan di internet tuh luas banget gitu kan, sehingga perlu kiat-kiat baru untuk mengatasi illegal uploading, illegal downloading ini nggak mudah. Pertama, kesadaran dari masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga mereka berpikir tersedia kok di internet, saya download aja gratis kok, ya kan. Jadi kesadaran masyarakat tuh. Kedua, kalau ada website yang ilegal gitu, yang streaming gitu, ditutup dibredel oleh Kominfo, Kemenkominfo, muncul lagi tempat lain. Jadi memang perlu solusi teknologi juga. Ya, kalau zaman dulu, tadi kan pertanyaannya zaman dulu bandingkan sekarang gimana? Ya zaman dulu tindakannya ya polisi kita ajak, kita kasih informasi, tangkap. Sekarang itu mesti punya keahlian teknologi untuk nyetop di sini, tapi jangan sampai muncul lagi di sini. Tapi susah banget. Iya sih. Dan itu masih jadi. Nah, caranya industri musik itu untuk mengatasi, mengimbangi adalah memunculkan website yang legal, yang resmi, sehingga masyarakat bisa milih. Ya, dia mau tetap illegal downloading atau mau yang resmi.
ditunjangkan dengan kesadaran kampanye, ya makin lama makin banyak orang yang beli atau streaming di Spotify, di Apple Music, di apa lain-lainnya, Langit Musik gitu. Tapi ini tetap ada. Nah, aku juga ini ada pertanyaan pribadi saya ini Om sebenarnya. Jadi lagu Pemuda dari Casero itu menurut saya bagus banget, apalagi di bagian outro-nya yang ada fruit ya, kalau nggak salah Om. Iya. Itu ini saya jujur saya sempat nangis ya, gak bagian situ doang itu ada fruitnya itu Om. Bisa ceritain nggak sih Om, lagu itu dia itu kan di album pertamanya juga kan ya? Casero. Ya, album pertamanya itu tentang apa dan prosesnya waktu itu masih ingat nggak Om? Ya, saya masih ingat. Jadi ada satu momen di mana saya diundang oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Iya. Ya. Masih ada. Ulang tahun mereka gitu ya. Nah, saya bikin lagu ya judulnya Wartawan. Jadi lagu itu judul aslinya adalah Wartawan. Wartawan, kemana langkahmu menuju? Oh iya lagi. Iya. Itu kan itu isi liriknya mengkritik sebenarnya kan. Nah, terus saya berpikir, waduh, kalau saya mengkritik wartawan, jangan-jangan gue di blacklist ya mereka. Jadi udahlah, saya rubah wartawan jadi pemuda, jadi lebih umum kan. Itu ya udah. Dari situ dengan Casero itu menang sebuah festival. Salah satu jurinya Om Benny Mustafa membawa kita ke Musika. Iya. Nah, disitulah pertama kali Casero rekaman lagu album Pemuda itu termasuk lagu Pemuda Wartawan ini. Tadi. Oh iya. Gitu ceritanya. Isinya juga sebenarnya waktu itu juga ada pergerakan mahasiswa juga ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa syair juga mencerminkan apa yang ada di masyarakat gitu. Nah, sekarang di tahun 2023 nih Om Chandra mau ngapain nih? Selain di musik sama di FESMI juga nih. Iya, jadi ya terus aja ya. Pertama adalah ini masanya umur saya itu saya harus mencari anak-anak muda ya, generasi muda untuk meneruskan apa yang saya juga meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh senior saya. Ya, jadi saya dapat tongkat estafet nih, ya kan? Nah, sekarang saya mau kasih tongkat estafet ke Timo, ya kan? Atau teman-teman untuk meneruskan perjuangan ini ya. Itu fokus saya gitu. Tapi kalau untuk bikin album apa lagu Om? Apakah udah kepikiran? Belum. Ada sih keinginan ya untuk bikin album yang bercorak akustik, tapi Latin, bossa nova gitu, yang sederhana gitu, nggak kolosal gitu ya, nggak macam-macam rekamannya canggih digital gitu, nggak, tapi yang benar-benar live gitu ya, akustik itu. Ada sih tapi belum dijadwalkan aja. Oke, sip. Jadi itu dia interview kita dengan Om Chandra Darusman yang menjadi Person of the Month bulan April 2023. Jadi terima kasih Om atas waktunya. Sama-sama Timo. Semoga Timo sukses juga dalam karyanya sebagai ini ya, Vkom ya, komunikator ya. Iya lagi. Oke, sip. Terima kasih Om. Oke, makasih Timo. Terima kasih.